Kesatuan Pengelolaan Hutan Tanah Laut atau lebih dikenal dengan KPH Tanah Laut memiliki luas wilayah kelola lebih kurang 92.641 hektar dengan memiliki banyak potensi hasil hutan bukan kayu yang layak diunggulkan. Salah satunya jamur tiram. Sampai dengan tahun 2020, terdapat sekitar 4 kelompok tani hutan binaan KPH Tanah Laut yang berpotensi dan telah melaksanakan budidaya jamur tiram beserta produk turunannya. Jamur tiram banyak diminati dari berbagai kalangan, dikarenakan memiliki nilai kecukupan gizi yang tinggi dan rasa yang enak, sehingga permintaan pasar terhadap jamur tiram meningkat. KPH Tanah Laut dalam melakukan pembinaan kepada kelompok tani hutan telah memberikan bimbingan teknis dan pelatihan pembudidayaan jamur tiram dan pengadaan sarana prasarana untuk budidaya jamur tiram. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan sehingga tingkat keberhasilan dalam budidaya jamur tiram bisa sangat tinggi. Salah satu kelompok tani hutan desa yang saat ini sudah berjalan dalam pengelolaan budidaya jamur tiram adalah kelompok tani hutan Subur Makmur, Desa Telaga, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut yang sudah melakukan pengelolaan budidaya jamur tiram dari tahun 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gianti dari KTH Subur Makmur, KUPS Jamur Tiram, Desa Telaga, RT 3 RW 3, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Di sini pertama atau awal mula saya budidaya jamur tiram ini dengan ketidaksengajaan, karena di kampung ini belum begitu ada atau yang membudidaya jamur tiram itu, jadi saya tertariknya dari situ. Saya coba mencari di YouTube, internet, browsing itu, terus akhirnya saya bisa menemukan komposisi yang tepat sesuai dengan alam yang ada di sini. Awal mulanya saya budidaya jamur tiram ini kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu. 2 tahun pertama itu saya mulai dengan coba yang sedikit dulu, 500 backlog, terus ada hasilnya, terus saya tingkatkan lagi sehingga mencapai 1000 backlog. Nah, dari 1000 backlog itu saya mendapat sedikit gambaran kenapa tidak jamur tiram ini kita jangan dibuat sampingan saja, kita gunakan untuk usaha. Akhirnya saya kembangkan lagi dengan menambah kapasitas saya yang asalnya 1000 jadi 2000. Setelah berjalan 2 tahun itu, saya dapat cobaan, yaitu setelah saya tambah kapasitas backlog saya sampai 10.000 backlog, ada di situ kejadian yang dimana backlog saya itu rusak. Jadi dari situlah saya agak-agak frustasi dan agak sedikit drop, sehingga saya memutuskan untuk resign atau berhenti sebentar sambil memulihkan upaya atau modal saya yang sudah saya curahkan di jamur itu. Di tengah kefrustasian saya itu, dari KPH Tanah Laut akhirnya memberikan pendampingan kepada kami melalui pelatihan budidaya jamur tiram dan bagaimana memelihara maupun membudidayakan jamur tiram dengan baik dan benar. Setelah itu, alhamdulillah sedikit demi sedikit saya bangkit dan kemudian bisa meneruskan usaha jamur tiram saya ini kembali. Seiring dengan berjalannya waktu dan dengan terus didampingi oleh KPH Tanah Laut, kami juga mendapatkan bantuan, yaitu alat untuk pengepresan dan juga alat untuk stem jamur tiram. Alhamdulillah sekali, dan saya sangat bersyukur sekali atas pendampingan dan perhatian dari pihak-pihak terkait yang sudah membantu kami. Adapun cara atau awal kita pembuatan jamur tiram ini, kita awali dengan menyediakan dulu bahan-bahan yang kita perlukan, yaitu mulai dari serbuk gergaji, terus dedak atau bekatul, ketiga kapur, dan selanjutnya yaitu haplus atau gipsun. Nah, dari bahan-bahan tersebut kita lakukan perbandingan dengan komposisi setiap 100 kg serbuk gergaji kita tambahkan dengan 10–15% dedak, 2,5% dari kapur, dan 1%-nya dari gipsun. Dari bahan-bahan itu kita campur, kita aduk dengan ditambahkan air sehingga komposisi antara air dan bahan tersebut menjadi pas, yaitu dengan cara mengepal. Kalau kita kepal gini sudah nggak pecah, berarti itu sudah pas
atau sudah sesuai standar. Setelah itu kita tutup, kita diamkan, kita fermentasi dulu selama 1 malam atau sehari semalam. Baru setelah itu kita packing atau kita masukkan dalam kantong-kantong plastik yang sudah kita sediakan. Setelah di packing atau dimasukkan dalam plastik dan kita kasih cincin, kita lanjutkan dengan proses selanjutnya, yaitu dengan sterilisasi atau steamer. Waktu steamer yang tepat atau sesuai standarnya pembuatan jamur tiram ya mungkin kita gunakan waktu sekitar 6-8 jam, karena kalau tingkat kematangannya itu kurang, itu sangat rentan sekali kontam atau pembuatan jamur tiram itu tidak berhasil. Nah, selanjutnya setelah kita steam, kita keluarkan, kita pindah ke tempat inkubasi. Di tempat inkubasi itu kita sudah siapkan bibit untuk jamur tiram, yaitu bibit F2. Dari bibit F2 itu dalam satu botol itu kurang lebih kita bisa gunakan 30-40 backlog. Jadi kalau dalam setiap satu steamer tuh kapasitas untuk steamer saya sekitar 190 backlog. Setelah kita masukkan bibit, kita tunggu sampai kurang lebih 1 bulan sampai miselium itu benar-benar kondisi full sampai ke bawah. Setelah itu baru kita pindahkan ke kandang jamur, tempat pembudidayaan jamur tersebut. Nah, dari situ setelah kita taruh di kumbung, kita tunggu sekitar 15-30 hari. Baru setelah itu akan tumbuh jamur. Setelah sekitar 1 bulan itu akan terus-menerus tumbuh dari satu backlog yang satu ke yang lain itu secara bergantian akan tumbuh jamur. Nah, dari situ kita setiap hari bisa memanen jamur tiram. Dari hasil budidaya jamur tiram itu alhamdulillah bisa menambah pendapatan kami, khususnya saya pribadi juga sangat bersyukur sekali karena dari jamur tiram itu tidak hanya kami jual mentahnya saja, tapi kami juga membuat produk turunan dari jamur tiram tersebut. Salah satunya pembuatan jamur crispy, botok jamur, sate jamur, dan mencoba olahan-olahan yang dari jamur. Untuk crispy jamur sendiri, alhamdulillah untuk market atau pemasarannya selain untuk di wilayah kabupaten sendiri, kami juga sudah sering mendapat orderan atau kami jual sampai ke tingkat provinsi maupun ke tingkat nasional hingga ke luar negeri. Alhamdulillah sangat bersyukur sekali karena dengan bimbingan maupun pendampingan dari Dinas Kehutanan maupun pihak-pihak terkait yang sudah mendampingi kami untuk terus berkarya, untuk terus mengembangkan usaha kami yang di sekitar kawasan hutan lindung ini. Jamur tiram itu kalau kita pasarkan mentah berkisaran harga sekitar 25.000 1 kilonya. Tapi kalau untuk jamur crispy sekilonya kita jual dengan harga 100.000 per kilo. Dan untuk kemasan-kemasan kami juga menyediakan dalam kemasan yang ekonomis, mulai harga yang terkecil 10.000, 25.000 sampai yang kiloan. Adapun untuk legalitasnya, alhamdulillah kami sudah sampai ke PRT sudah, dan ini mau dilanjutkan ke halalnya. Bagi para petani jamur tiram dimanapun Anda berada, terus terpacu, terus berinovasi. Jangan hanya karena suatu kegagalan terus kita berhenti. Kita harus tetap terus berinovasi lebih. Kita harus tetap smart.